Terapi plasma darah kini marak disebut sebagai opsi pengobatan pasien COVID-19. Terapi dengan memasukkan plasma darah para penyintas ke tubuh pasien COVID-19 diharapkan bisa meningkatkan zat kekebalan tubuh sehingga mempercepat penyembuhan mereka. Bagaimana cara kerja terapi plasma darah? Lalu apakah seluruh pasien yang diserang virus corona bisa menjalani terapi ini? Jumlah penderita COVID-19 terus bertambah baik di dunia termasuk Indonesia. Penelitian digencarkan untuk mencari alternatif pengobatan terampuh bagi pasien COVID-19. Salah satunya Badan Obat dan Makanan Amerika Serikat FDA. Lembaga ini merekomendasikan terapi plasma darah dari penyintas COVID-19 atau pasien yang berhasil sembuh dari serangan virus corona. Terapi ini menjadi salah satu yang berpotensi menjadi alternatif pengobatan efektif. Sebelumnya Tiongkok lebih dulu mengembangkan terapi plasma bagi penyembuhan pasien korban virus corona. Lalu apa sebenarnya plasma darah? Menurut lembaga Eijkman, plasma merupakan bagian dari darah yang memiliki berbagai kandungan termasuk zat antibodi atau zat kekebalan tubuh. Plasma darah diperoleh ketika seseorang diambil darahnya, diberikan zat antikoagulan atau zat pencegah pembekuan darah, lalu dipisahkan. Hasil pemisahan tersebut akan mendapatkan sel-sel darah merah dan cairan plasma. Komposisi darah manusia sendiri terbagi menjadi 3, yaitu 55% plasma, 44% sel darah merah, dan 1% sel darah putih. Sedangkan kandungan plasma darah terdiri dari 92% air, 7% protein, dan 1% zat lainnya. Menurut Direktur Lembaga Eijkman, Profesor Amin Subandrio, ketika seseorang terinfeksi virus, jamur maupun bakteri, maka tubuh akan menciptakan zat antibodi kuat yang mampu mengeliminasi penyakit. Inilah mengapa plasma darah penyintas COVID-19 dapat diberikan ke pasien lain, karena sudah memiliki zat antibodi yang tinggi. Nah, disinilah kuncinya. Zat antibodi itu karena begitu powerfulnya, begitu kuatnya, karena dia sudah memenangkan perang kan, orang pasiennya sudah sembuh. Itu bisa kita ambil, kemudian kita proses dan kemudian kita berikan kepada mereka yang masih sakit, yang sedang dirawat karena kondisinya berat, dan mereka sedang berjuang untuk mengeliminasi virusnya. Dari satu orang penyintas, plasma darah bisa diambil sekitar 500 cc. Sedangkan setiap pasien bisa menerima sekitar 100 cc sampai 500 cc, tergantung kondisi pasien, apakah sesuai untuk terapi. Dengan demikian, satu donor bisa membantu 2 sampai 3 pasien maksimum. Ratri Anindya adalah salah satu penyintas COVID-19 yang bersedia menyumbangkan plasma darahnya. Lalu jadi darahku diambil semuanya, lalu masuk ke mesin tersebut, plasma darahnya disaring dan plasma darah itu yang berwarna putih kekuningan masuk ke tabung lain begitu. Nah, setelah 100 cc dari plasma darah aku udah terambil, lalu darah merah tadi di dalam mesin itu masuk lagi ke tubuhku. Pendonoran plasma tidak bisa sembarangan. Selain harus dilakukan di unit transfusi darah yang tersertifikasi, plasma darah harus melewati tes kelayakan di laboratorium. Sementara ini sejumlah rumah sakit telah mencoba memberikan plasma untuk pasien COVID-19, namun hasilnya masih dalam pengamatan. Anur Gewang, CNN Indonesia. Indonesia saat ini sedang mengembangkan metode pengobatan plasma darah untuk pasien COVID-19. Di Amerika, metode ini sudah digunakan untuk mengobati pasien dan saat ini banyak warga yang telah sembuh ramai-ramai mendonasikan plasma darah mereka. Pengobatan untuk COVID-19 masih belum ada yang pasti, tapi terapi ini disebut sebagai sebuah harapan. Kita bahas malam ini bersama narasumber. Yang pertama ada Profesor Amin Subandrio, Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman melalui Skype. Prof. Amin, selamat malam. Selamat malam, Mbak Putri. Terima kasih Prof atas waktu Anda. Saya sapa dulu narasumber yang satu lagi, Ibu Linda Lukitari Waseso, Ketua Bidang Unit Transfusi Darah PMI melalui telepon. Ibu Linda, selamat malam. Selamat malam. Ibu Linda, terima kasih atas waktu Anda. Saya ke Prof Amin terlebih dulu. Baik. Ya, Prof Amin, sudah sejauh mana penelitian untuk plasma darah ini? Progresnya seperti apa? Kalau tidak salah, Eijkman, RSPAD, dan Bio Farma yang terlibat. Baik, terima kasih. Jadi lembaga Eijkman juga sudah bekerja sama dengan PMI pusat, ya, bersama dengan Ibu Linda juga. Jadi intinya adalah kami ingin pertama mengidentifikasi siapa saja yang
sudah menjadi penyintas COVID-19 ini. Kemudian mereka akan diundang dan dipastikan bahwa mereka bersedia untuk menyumbangkan plasmanya. Dan tentunya nanti kami bersama dengan PMI akan men-screen, memeriksa mereka-mereka tersebut yang sudah bersedia, apakah memang eligible, artinya memenuhi persyaratan, baik persyaratan kesehatan, persyaratan kandungan antibodinya, dan juga persyaratan kandungan virus kalau masih ada di dalam darahnya. Nah, kalau itu sudah memenuhi persyaratan, maka pada saat yang sudah disepakati, maka teman-teman para penyintas itu, para calon donor itu akan diundang ke PMI, ke UTD-nya, unit transfusi darah, untuk diambil plasmanya. Tadi sudah kita dengar uraian sebelumnya. Nah, jadi kalau diambilnya di UTD dengan mesin aferesis namanya, maka pasien dalam posisi santai, kemudian darahnya diambil dan langsung dipisahkan oleh mesin. Nah, sel darahnya akan dikembalikan lagi. Cara yang lama dulu memang sebelum ada mesin aferesis, diambil darah keseluruhan, kemudian dipisahkan di laboratorium ya, dengan sentrifugasi kita mendapatkan plasmanya. Tapi sekarang sudah ada mesin yang bisa langsung memisahkan plasma dari darahnya, dan darahnya tidak terbuang, darahnya langsung dikembalikan lagi ke pasiennya. Dengan cara demikian kita bisa mendapatkan lebih banyak plasma, dan juga frekuensi pengambilannya bisa lebih dekat. Kalau kita donor darah, itu biasanya kan harus 3 bulan lagi baru boleh donor yang berikutnya. Tapi kalau dengan prosedur plasma aferesis ini bisa lebih sering, mungkin 2-3 minggu donor tersebut sudah bisa diambil kembali plasmanya. Sehingga dengan demikian bisa lebih banyak pasien yang masih menderita infeksi itu yang bisa ditolong. Dokter, kalau misalnya persiapannya sekarang sudah mulai mendata siapa saja mereka yang bisa menyumbangkan darah, artinya ini promising ya? Atau memang sudah ada sebenarnya yang ditreatment atau diterapi dengan metode ini di Indonesia? Mungkin di beberapa rumah sakit sudah menerapkan, tetapi kami pada prinsipnya menganut prinsip kehati-hatian dan juga memastikan bahwa semua proses itu sudah dipenuhi, termasuk proses etik dan juga proses semacam legalnya, peraturan-peraturannya. Makanya kita juga berkoordinasi dengan Badan POM dan juga dengan teman-teman dari rumah sakit. Karena kami ingin memastikan bahwa donornya itu juga aman, kemudian produknya juga aman, dan yang ketiga pasien penerimanya juga aman. Itu harus dipastikan. Oke, itu harus dipastikan. Saya ke Bu Linda sekarang. Bu Linda sudah berkoordinasi kemudian terkait dengan terapi plasma darah itu, pengobatan dengan plasma darah. Sejauh ini PMI ada persiapan khusus tidak, Bu Linda, untuk hal seperti ini? Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan Prof. Ahmin bahwa plasma konvalesen ini adalah harus aman bagi pendonor, resipien, dan komponen hasilnya itu plasmanya itu tersendiri. Jadi memang khusus plasma konvalesen ini sebenarnya bagi kami Palang Merah Indonesia dasarnya adalah plasma aferesis seperti donor reguler. Nah, hanya plasma aferesis ini adalah bisa 2 minggu sekali. Perbedaannya adalah pendonornya ini adalah penyintas. Jadi orangnya sehat, baru sembuh dari sakit COVID-19. Kemudian harus melewati beberapa persyaratan-persyaratan selain seperti donor reguler, tapi ditambah dengan dia sembuh dengan 2 kali rapid test swab PCR. Seperti itu. Kemudian 14 hari sampai 28 hari baru kita melakukan pengambilan plasma tersebut. Jadi secara protokol kami ini melakukan sesuai dengan
amanat pemerintah bahwa kami melakukan di unit donor darah yang bersertifikasi seperti itu. Bu Linda, setidaknya informasi soal plasma darah di Indonesia ini sudah beredar seminggu terakhir ya. Apakah Ya. kemudian sudah ada yang mencari informasi secara langsung kepada PMI soal ini? Wah, banyak sekali sih ada beberapa rumah sakit yang merawat, terutamanya klinisi-klinisi yang ingin memberikan plasma itu kepada pasien yang dirawat. Tapi kembali lagi yang tadi saya sampaikan bahwa untuk mendapatkan donor yang aman itu harus melewati beberapa persyaratan apabila melalui kami. Misalkan diharapkan mereka pendonor itu sudah pernah donor. Kenapa? Karena kalau belum pernah sama sekali, dia belum pernah mendonor, melakukan plasma aferesis, ditakutkannya akibatnya pasien itu tidak siap di dalam tubuhnya, seperti itu. Tapi kalau dia sudah biasa, ya bisa kita langsung pakai plasma aferesis, diambil plasmanya. Kemudian kalau dia perempuan, bukan berarti tidak boleh, tapi sebaiknya dia tidak multipara atau punya anak beberapa. Seperti itu. Jadi memang ada beberapa kriteria dan tidak boleh ada penyakit jantung, kencing manis, darah tinggi. Jadi seperti kayak kita mau donor reguler. Iya. Hanya kalau plasma aferesis ini apabila penyintas itu memang hasilnya diperiksa melalui lembaga Eijkman karena yang punya alatnya itu titer antibodinya bisa dilihat cukup baik, maka kita akan menindaklanjuti memberikan plasma konvalesen itu kepada pasien dan biasanya itu adalah yang menentukan adalah klinisi yang merawat pasien tersebut. Oke, Bu Linda, jadi prosesnya berapa lama nih dari katakanlah misalnya ada nih penyintas namanya A mau mendonorkan plasmanya, kemudian kan harus diperiksa dulu runutannya sampai kemudian bisa keluar lampu hijau, oke, boleh donor plasma, itu berapa lama prosesnya? Jadi prosesnya sih tidak lama. Satu, kita hanya ngambil sampelnya dulu, ya kita ambil sampel itu kita periksa kurang lebih 6 jam. Ya, periksanya adalah seperti kita donor reguler. 4 penyakit yang harus kita periksa ditambah dengan infeksi bakterial. Jadi itu harus kita periksa melalui nucleic acid test dulu. Seperti itu 6 jam. Kemudian karena dia nunggu lama, ya sebaiknya besoknya kita ambil. Kalau dia semuanya sudah bagus, tidak ada sakit, hasilnya juga bagus, hasil labnya bagus, besok kita bisa ambil plasma konvalesen, plasmanya itu. Jadi tidak perlu waktu seminggu, 2 minggu, nggak perlu. 1 hari juga bisa. 1 hari juga bisa ya, oke. Lalu siapa saja yang bisa menerima donor plasma ini? Ini nanti kita bahas nanti setelah jeda dengan Prof. Amin dan juga Ibu Linda. Kita sekarang jeda dulu, tetap di sini. Terima kasih Anda masih bersama CNN Indonesia Prime News. Kami masih berbincang dengan Prof. Amin Subandrio dan Ibu Linda Lukitari. Kami masih membahas soal metode pengobatan dengan plasma darah yang sudah dilakukan di Amerika Serikat. Saat ini Indonesia sedang mengembangkannya. Saya ke Prof. Amin dulu. Prof. Amin, kalau misalnya melihat perkembangannya sekarang, jadi siapa saja, apakah semua pasien COVID bisa menggunakan terapi ini, Prof, atau tidak? Baik, jadi yang diutamakan adalah pasien-pasien yang dalam kondisi berat, artinya terinfeksi oleh virus coronavirus, kemudian kondisi klinisnya berat, karena kita ketahui kondisi klinis yang berat itu disebabkan oleh secara tidak langsung oleh virusnya memang, tapi itu merupakan satu semacam lingkaran gitu ya. Jadi kalau infeksi virusnya berat, maka akan terjadi kerusakan organ multiple, dan itu akan makin berat, dan kerusakan organ itu akan menyebabkan penurunan kekebalan, sehingga virusnya bertambah banyak. Jadi itu akan berputar seperti itu. Nah, kita harus memutuskan rantai itu, memutuskan lingkaran itu, dengan membantu memberikan antibodi. Antibodi dari luar yang sudah siap diberikan, sehingga virusnya bisa dieliminasi. Nah, kasus yang
eligible, artinya yang bisa menerima ini tentunya bukan mereka yang sangat ringan, apalagi hanya untuk pencegahan, itu tidak boleh. Jadi plasma konvalesen ini tidak boleh diberikan untuk pencegahan. Jadi tidak seperti vaksin biasa. Kemudian pasien-pasien yang mau secara klinis itu sudah sesuai, juga harus dipastikan tidak ada kemungkinan reaksi yang tidak diinginkan terhadap plasma yang diberikan. Jadi harus ada kesesuaian. Itu yang harus dipastikan. Nah, keputusan pasien yang mana yang harus diberikan plasma konvalesen itu sepenuhnya diserahkan kepada teman-teman di rumah sakit, karena mereka yang melihat kondisi secara keseluruhan. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah penggunaan plasma konvalesen ini tidak seperti obat biasa yang bisa dipakai secara keseluruhan. Jadi ini obat, pendekatan ini harus secara individual, jadi betul-betul disesuaikan antara donor dengan resipiennya, dengan penerimanya. Kalau sudah sesuai baru bisa diberikan. Jadi tidak seperti obat menghilangkan demam misalnya, itu bisa dipakai untuk semua orang. Ini tidak demikian. Jadi satu persatu harus dicermati. Apakah plasma darah ini opsi terakhir dalam pengobatan COVID-19 ini, Prof? Tidak merupakan opsi terakhir, bahkan ini harus diberikan secara berdampingan. Jadi itu pasien kelihatan sudah masuk ke dalam yang kondisi berat, itu sebaiknya lebih awal diberikannya agar kerusakan jaringan belum berlanjut. Jadi sebelum ada kerusakan jaringan yang luas itu sudah diberikan. Nah, mereka yang sudah sangat-sangat berat mungkin juga harus ada pertimbangan lain, karena kemungkinan akan terjadi berbagai komplikasi. Tapi itu semuanya sekali lagi menjadi keputusannya para klinisi di rumah sakit. Menjadi keputusan para klinisi. Bu Linda, bagaimana dengan skema mereka yang ingin meminta plasma darah untuk pasiennya? Seperti apa? Apakah PMI ada SOP khusus atau seperti biasa saja untuk misalnya permintaan donor darah? Ya, baik. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan bahwa sebenarnya prinsipnya hampir sama dengan kita mau berdonor darah. Hanya tadi perbedaannya adalah dia penyintas. Nah, biasanya itu adalah yang permintaan dari para klinisi yang ingin mengobati pasien-pasien yang mungkin berat, sedang, atau ringan. Sehingga mereka mengontak kepada kami. Contohnya hari Senin besok, dari salah satu rumah sakit sudah mengontak kami, penyintasnya sudah bersedia untuk memberikan pengobatan yang sedang dirawat oleh dokter yang merawat atau para klinisi yang sedang merawat di rumah sakit. Contohnya seperti itu. Jadi ada permintaan untuk plasma konvalesen. Karena kalaupun kami mengumpulkan para plasma konvalesen tanpa ada permintaan kan sayang. Itunya. Jadi tetap harus ada permintaan dari rumah sakit yang ingin memberikan plasma tersebut. Kerjasama kami dengan Eijkman adalah bagaimana titer antibodinya cukup baik atau tidak. Karena kalau antibodinya itu diperiksa juga tidak memenuhi persyaratan, percuma juga karena dia kan sifatnya seperti imunisasi pasif. Jadi antibodi yang akan makan istilahnya ya antigen tersebut. Oke. Jadi prosesnya seperti itu ya, Bu Linda. Terakhir saya ke Prof. Amin. Prof. Amin, saat ini soal terapi plasma ini kan informasinya masih belum jelas. Apakah nanti ada rencana untuk benar-benar menyampaikan kepada publik bahwa ya ini berhasil, dan kami mohon semua para penyintas untuk katakanlah secara sukarela bergerak ke tempat donor darah untuk mendonorkan plasmanya, seperti itu atau bagaimana, Prof? Ya, jadi saat ini memang informasinya masih informal sifatnya, tetapi minat dari para penyintas itu begitu besar. Jadi antusiasme mereka sangat besar untuk menyumbangkan plasmanya. Jadi nanti ketika semuanya sudah siap, karena
seperti tadi kami sampaikan, Eijkman dan PMI akan memastikan bahwa di hulunya itu semuanya aman, jadi donor dan juga produknya. Nah, kemudian saat ini teman-teman di rumah sakit ini ada beberapa grup dari Jakarta, dari Jogja, Surabaya, Solo, itu sedang berembuk untuk membuat protokol yang sifatnya nasional. Jadi saat ini ada beberapa rumah sakit yang sudah membuat protokol sendiri, tapi saat ini sudah berlangsung sudah 2 minggu ini, teman-teman dari rumah sakit itu sepakat untuk membuat protokol nasional sehingga semua prosedur yang dilakukan terkait dengan plasma konvalesen ini mengikuti protap yang sama, dan itu sudah disepakati juga nanti akan dibimbing oleh Badan POM. Jadi kita semua akan mengamankan semuanya itu, ya, semua dari produk, prosedurnya, donor dan juga resipiennya. Oke. Prof, ini harapan bagi kita, semoga ada jalan terang dalam waktu dekat. Terima kasih Prof Amin malam hari ini sudah bergabung, dan Ibu Linda dari PMI juga sudah bergabung. Terima kasih Ibu Linda. Terima kasih. Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk menangani COVID-19 mengundang kritik. Benarkah bisa membuat pejabat negara kebal hukum? Kami bahas setelah jeda.